Halo sahabat Secan, demam tifoid atau tifus adalah penyakit infeksi tropis akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya banyak ditemukan pada air atau makanan yang terkontaminasi. Saya, Dr. Yana Dewi Suhadi dari Klinik LDS, akan membahas lebih lanjut tentang demam tifoid. Ikuti terus ya videonya. Tifus atau yang lebih dikenal dengan demam tifoid adalah penyakit infeksi tropis akut yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Tifus biasanya terjadi pada negara-negara yang sanitasinya kurang baik. Dan gejala yang disertai pada tifus, gejala awal adalah demam, sakit perut, dan sakit kepala, dan disertai dengan gejala lainnya. Adalah benar beda antara tifus dan tifus. Tifus itu adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Sedangkan tifus itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia yang ditularkan melalui gigitan serangga, seperti kutu atau tungau. Gejala-gejala tifus adalah demam tinggi yang meningkat secara bertahap, sakit perut atau tidak nyaman perutnya, sakit kepala, bisa disertai dengan diare, bisa juga disertai dengan konstipasi, kehilangan nafsu makan, kelelahan, dan biasanya badannya lemas. Penyebab tifus adalah bakteri yang bernama Salmonella typhi. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita itu berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Kontaminasi biasanya terjadi pada daerah-daerah yang sanitasinya kurang baik. Faktor resiko seseorang terkena tifus adalah apabila kita bepergian atau tinggal pada daerah dengan lingkungan sanitasi yang buruk. Yang kedua, apabila kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Yang ketiga, apabila kita kontak erat dengan orang yang terinfeksi bakteri Salmonella typhi tersebut. Cara mengobati tifus adalah dengan pemberian antibiotik. Beberapa antibiotik yang pada umumnya sering dipakai untuk pengobatan Salmonella typhi seperti ciprofloxacin, azithromycin, atau ceftriaxone. Tapi yang penting adalah perhatikan nutrisi pasien pada saat masa perawatan. Penyakit tifus bila tidak segera diobati, maka akan terjadi komplikasi yang cukup serius. Komplikasinya bisa seperti perdarahan usus, atau perforasi usus yang berakibat fatal. Apabila tidak segera diobati juga, maka bakteri ini bisa berjalan ke organ lain, maka akan terjadi infeksi sistemik atau sepsis. Komplikasi tifus yang mungkin terjadi adalah perdarahan usus, perforasi usus, infeksi sistemik atau sepsis, radang otak, dan radang pada kantong empedu.
Yang pertama adalah vaksinasi terhadap tipes itu sendiri. Yang kedua, menghindari makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Keempat, sebaiknya jangan memakan makanan yang mentah atau kurang matang apabila kita bepergian ke daerah endemis tipes. Sahabat Secan sebaiknya berkonsultasi ke dokter apabila ada gejala demam yang tinggi untuk beberapa hari lamanya, apalagi apabila sahabat Secan baru berpulang dari daerah yang endemis tipes. Terus disertai pula dengan gejala-gejala lain seperti sakit kepala, sakit perut yang cukup ekstrim, terus mengalami kelelahan. Sebaiknya harus segera berkonsultasi kepada dokter. Semakin cepat kita berkonsultasi kepada dokter, semakin cepat tipes itu terdiagnosa, terobati, sehingga semakin kecil terjadinya resiko komplikasi. Demikianlah penjelasan saya tentang penyakit tipes. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Secan Indonesia. Saya Dr. Liana Dewi Suhadi dari Klinik LDS. Terima kasih, sampai jumpa.